Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau di SMK namanya IPAS, jadi ada S-nya gitu. Nah, yang kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga tentang ekosistem, tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, kita belajar bersama dia nih, Fabian Putrasya. Oke guys, kita akan menikmati pembelajaran ini dengan seksama. Gimana ya enaknya ya di sini ya? Oke, sip. Nah, bagaimana dia? ya sekarang ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama termasuk berkembang biak. Nah, berkembang biak itu seperti apa? Bapak menikahkan Bu Putri. Menikah sama siapa? Bu Putri. Bu Putri. Terus? Ketika menikah menunggu 1 bulan. Menunggu 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu. Si Putri hamil. Terus Nah, itu berkembang biak. Itu ciri berkembang biak pada apa? Hah? Pada makhluk hidup apa? Tumbuhan, manusia dan hewan. Kalau berkembang biaknya makhluk hidup tumbuhan seperti apa? Seperti apa? Yang pakai air. Nah, siram pakai air. Nah, Dia pakai air. Dia pakai air. beda ya. Makhluk berkembang biaknya makhluk hidup manusia beda. Kalau tumbuhan berfotosintesis. Nah, Ada air. Semua. seperti dicangkok. Bagaimana? Manusia itu ada. Teman-teman ini manusia itu ada. Manusia paling sempurna. Ya betul. Manusia itu adalah makhluk hidup yang paling sempurna, itu betul. Nah, kalau tumbuhan berkembang biaknya dengan cara dicangkok. Jadi mangga dicangkok. Nah, dicangkok itu namanya berkembang biak, jadi banyak. Nah, terus sekarang ciri-ciri makhluk hidup selain berkembang biak apa? Apa? Beradaptasi sama beradaptasi sama lingkungan baru. Nah, itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Abang Bian tiba-tiba tinggal di Bekasi, bisa beradaptasi. Tiba-tiba tinggal di Bandung, pindah pergi ke Bandung, bisa beradaptasi. Itu namanya makhluk hidup. Nanti besok kalau ada soal tentang makhluk hidup, ciri-cirinya makhluk hidup. Ini misalnya contoh ciri-ciri makhluk hidup. Iya, nanti besok ditanyain. Besok ada soal yang tentang ciri-ciri makhluk hidup pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan tuh ditanyain satu-satu. Jadi abang harus tahu ciri-ciri makhluk hidup pada hewan seperti apa. Hewan bernafas gak? Nah, begitu. Dan tidak bisa berbicara. Tidak berbicara. Hewan tidak bisa berbicara kecuali hewan sama hewan bicaranya ya. Matematika itu kan aku sih hewan.
Hewan itu masak, bisa, menengah bisa. Sama tidak bisa seperti anjing Tulang. orang meninggal tempat iman itu bisa anjing kayak gitu. Oh, jadi dia jelasin. Tamat itu. Kecuali itu beda bentuk manda hewan itu kecuali itu bisa. Dia bisa bicara. Oh. Nah, hewan. Jadi dia tuh jadi Fabian itu memberitahu kepada kita bahwa makhluk hidup seperti hewan itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa lari, bisa bergerak. Tetapi dalam hal komunikasi dia tuh hewan tidak bisa berbicara kepada manusia ya. Bukan, tidak bisa sama sekali mendengar. Tapi kalau misalkan anjing sama anjing bisa bicara nggak? Kayak gitu. Bisa dong, berarti bisa komunikasi antara anjing ketemu anjing. Nah, kalau manusia sama manusia bicaranya, paham? Nah, itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup udah paham? Iya. Nah, kita ganti yang lain. Nah, apa? Sekarang tentang perubahan kimia. Gini. Dari tahun 2019 itu adalah tak ada menegak sama Wiki Sistis bagaimana dia punya anak hamil gitu. Anak bisi hamil gitu. Oke, nah sekarang tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Oke, yang abang tahu, kita kan udah belajar nih. Kita udah belajar di kelas. Perubahan kimia apa aja? Apa? Yang perubahan kimia itu seperti apa contohnya? Beda, kita nggak bahas biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik setelah ini. Sekarang kita bahas tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Baru sebentar. 2 minggu yang lalu masih kita bahas perubahan kimia. Contoh, masak air, terus airnya panas, ada uapnya, itu perubahan kimia apa perubahan fisika? Ingat. Berarti apa? Es batu. Oke, kita sebutin dulu ya yang perubahan kimia dulu. Kita belajar tentang perubahan kimia. Kalau perubahan kimia seperti Nah, kalau kimia, perubahan kimia itu fermentasi, adanya fermentasi. Fermentasi itu perubahan. Jadi yang namanya kita makan sehari-hari keluar pup, itu namanya perubahan kimia. Dari makanan yang kita makan berubah menjadi pup, kita pup. Nah, itunya tuh ee-nya. Nah, hasil BAB-nya itu namanya perubahan kimia. Kenapa ada perubahan kimia? Lihat. Kenapa ada perubahan kimia? Pertama, pupnya itu adanya bau. Bau pup. Pup bau enggak? Nah, itu kalau
adanya bau, terus adanya adanya gas, mengandung gas, itu namanya perubahan kimia. Benar. Kalau misalkan nasi putih Basi. jadi basi, itu perubahan kimia apa perubahan fisika? Tidak. Kok fisika? Ya sama seperti pupuk, itu kan perubahan. Nah kalau nasi, nasi ini Pak Izar ambil nasi putih. Misalnya nasi putih Pak Izar ambil hari Senin, Pak Izar nggak jadi makan, Pak Izar pergi. Nasi putihnya ada di meja ini. Pas hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah pas hari Sabtu dicek nasinya udah basi. Itu perubahan apa? Iya. Bau nggak nasi? Sangat bau sekali. Itu perubahan kimia. Terus adanya perubahan warna. Perubahan warna. Nasi yang awalnya putih selama 1 minggu tidak dimakan, didiemin aja, jadi warna apa? Nah. Merah. Terus kuning. Terus abu-abu ya. Nah, mengeluarkan belatung. Itu terjadi perubahan kimia. Ulang lagi. Oke. Perubahan kimia itu pertama adanya bau. Terus adanya fermentasi. Fermentasi itu terbentuk zat baru. Adanya zat baru dari yang namanya nasi utuh. Ada proses ini pakai waktu. Nah, ya ada expired. Nah, susu kalau basi namanya perubahan kimia. Ya, perubahan kimia. Terus adanya perubahan warna. Dari awalnya warna dari warna asli sampai warna sampai dari luar itu perubahan kimia. Seperti pisang. Pisang warna aslinya warna apa? Ada warna hijau, ada warna kuning. Tetapi kalau misalkan tidak dimakan, disimpan terlalu lama, busuk, jadi warna hitam. Warna hitam. Itu namanya perubahan kimia. Pak, itu tepat. Pak. Tepat. Muda dan tua itu perubahan kimia. Hah? Muda dan dia ini kalau kita Bukan tua dan muda, muda dan tua. Adanya bukan muda dan tua. Kalau muda dan tua itu namanya berkembang, ciri-ciri makhluk hidup. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Tapi kalau bahas itu kalau kalau pisang, kalau masih berada di tumbuhan, masih ada di pohonnya, dari pertamanya belum matang, masih mentah pisangnya, terus matang di pohon, itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Tetapi kalau pisangnya sudah dicabut dari pohonnya, pisangnya dicabut, ditaruh di sini nih, di atas meja. Nah, ambil pisang satu coba. Coba ambil pisang lurus. Oke. Ini kalau masih di pohon, belum matang, masih kecil banget pisangnya. Nah, itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berkembang, tumbuh, jadi besar. Itu namanya ciri-ciri makhluk hidup.
Tetapi kalau sudah matang, pisangnya sudah matang, ditaruh di meja. Wah, ini ada pisang nih di atas meja nih. Diambil nih pisangnya, diambil hari Senin. Kita pergilah selama 1 bulan. Pak Izar sama Pak Bian pergi selama 1 bulan. Lama kelamaan menjadi Busi. Nah, itu namanya perubahan. Kimia. Oke, perubahan kimia. Taruh. Enggak. Oke. Sekarang perubahan fisika. Ah. Oke, perubahan fisika. Kalau perubahan fisika, Pak Izar sebutin nih. Menyublim. Itu yang pertama. Menguap. Tuhan jika membuat memimpin. Mengembun. Terus zat cair menjadi zat padat. Zat padat menjadi zat cair. Adanya perubahan bentuk. Seperti berarti Oke, es batu itu cair atau padat? artinya padat. Mana dimulai? Oke, kalau es batu dilelehkan, itu es batu nih, ini es batu. Es batu ditaruh di tempat yang sangat panas, meleleh jadinya. Es batunya meleleh jadi air, dari zat padat menjadi zat cair. Itu namanya perubahan apa? Kenapa dibilang perubahan fisika? Karena dari cair sampai dari padat menjadi Berbeda. Terus kalau zat cair, ini Pak Izar ambil air nih, satu plastik. Nah, satu plastik air, Pak Izar taruh di plastik, Pak Izar ikat. Pak Izar taruh di freezer. Nah, pas Pak Izar taruh di freezer, beku, jadi es batu, itu namanya perubahan apa? Fisika. Oke. Aku lagi. Tapi dalam kimia itu ada baru nih, adanya keluar menurut tidak kimia yang juga kita tidak gunakan amat dari buku di dalam kimia. Misalnya kalau aku tadi tidak fisika tidak padat menjadi cair sama seperti berarti gitu air itu baru fisika. Oke. Ini kayu, ini ada kayu nih. Ini kayu. Oke, ini kayu kan? Nah, kayu besar sekali, kayu pohon jati. Nah, oke, kayu, terus Pak Izar gergaji. Nah, terus Pak Izar bentukin jadi kursi, jadi meja, jadi pintu, jadi meja belajar. Nah, kayu yang ada di hutan diganti. Kayu yang ada di hutan kan pohon nih besar nih, itu kan kayu. Pak Izar potong-potong, Pak Izar bikin bentuk. Ada yang bentuknya menjadi meja, menjadi kursi, menjadi lemari. Nah, ya, itu perubahan kimia atau perubahan fisika? Fisika. Kenapa itu perubahan fisika? Karena bapak bu ini di fisika. Karena bapak dan kalian lebih aktif. Tidak bapak jangan terus Nah, ya itu bisa jadi juga. Nah, tapi perubahan fisika itu dia itu hanya berubah bentuk. Kalau perubahan kimia, dia berubah bentuk dan adanya zat baru. Contoh tadi, nasi yang kita makan, nah, keluar berubah bentuk jadi pup.
Nah, Perubahan kimia lagi. lihat dulu adanya bau nasi menjadi itu namanya zat kimia. Kalau kayu Pak Izar potong, nah jadi meja, jadi kursi, dirubah bentuk menjadi pintu, itu namanya perubahan fisika. Kenapa dia dibilang perubahan fisika? Karena lihat Pak Izar dulu, karena hanya berubah bentuk, tetap kayu, tapi tidak berubah zat baru. Kecuali kalau kayunya rapuh, ada rayapnya, jadi debu, jadi abu. Ini kayu nih. Ini kayu. Ini kayu kan? Pfizer ganti menjadi pensil. Itu dari kayu besar jadi pensil. Ini perubahan fisika apa perubahan kimia? Fisika. Karena tidak adanya bau, tidak ada zat baru. Enggak ada busuk. Nggak busuk. Nah, dia tetap kayu. Pintu tetap kayu, lemari tetap kayu. Ini kayu tetap jadi kayu. Piano tetap jadi kayu. Nah, itu tetap namanya hanya perubahan bentuk. Yang contoh, air nih. Terus ada lagi air, kita masak mendidih, menguap dia. Menguap. Nah, itu namanya perubahan fisika. Nah, terus kita diamkan tuh air, tetap jadi air nggak? Apa? Air kalau kita masak nih, masak panas, terus kita dinginin lagi, tetap jadi air kan? Air kan, air tawar. Nah, itu namanya perubahan fisika. Karena tidak ada perubahan bau dari busuk ini. Ya, kayak pisang, ini kayak apel, kalau udah dipotong nih apel, sebelah dua apel. Nah, kalau kita diemin, nah jadi ada dari semua kata-kata nama Pak cuma ada nama Pak kita di makanan bukan benda kita di makanan. ya makanan. Anak-anak dan bidang kimia. Saya cari kalau kan ada bisa ada besi nggak mendali nggak mendali bau nggak mendali apa cuma hanya ada Ya, perubahan bentuk. Itu namanya perubahan fisika. Ini besi nih. Pfizer potong-potong besi ini. Ini punya besi yang panjang. Nah, ya, Pfizer punya besi yang panjang. Pfizer potong jadi pisau. Terus Pfizer potong jadi garpu. Terus Pfizer bentuk-bentukin jadi sendok. Itu namanya perubahan apa? Fisika. Karena tidak ada zat baru. Ya, perubahan fisika. Kalau ada bau-bau, terus ada perubahan warna. Warna asli pisang tuh warnanya kuning. Terus pasti lama-kelamaan karena tidak dimakan jadi hitam. Nah, jadi itu perubahan kimia. Kalau perubahan fisika nih kalau perubahan fisika nih pisang. Kita potong, kita belah jadi pistol gitu. Tapi pistolnya bentuk pisang. Nah, itu namanya cuma berubah bentuk doang. Itu namanya perubahan fisika. Juga. Oke, paham? Paham gak nih? Tapi kalau begini itu lantai Ya, ini kita istirahat dulu selama 10 menit.
Nanti baru kita bahas tentang mitigasi bencana. Yang abiotik. Nah, sama biotik dan Abiotik. abiotik. Oke, sip. Silakan istirahat. Bapak bagaimana belak tak lidah, bagaimana belak sama putih, entah ada di sana.